Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Desa Klampok yang dikelilingi sawah hijau dan deretan pohon kelapa. Sinar matahari pagi menyelinap di sela-sela daun, menyapa rumah-rumah sederhana berdinding anyaman bambu. Desa ini kecil, namun cerita-cerita yang lahir di dalamnya selalu terasa besar bagi para warganya. Pagi itu seperti biasa, warung kopi Pak Maman di ujung kampung sudah ramai oleh suara tawa dan bisik-bisik warga. Topik yang hangat bukan lagi soal panen padi atau harga pupuk, melainkan Bu Indah, janda beranak satu yang menjadi bawahan Pak Lurah. Bu Indah, yang bernama lengkap Indah Sari, adalah wanita berusia 37 tahun dengan senyum yang selalu ramah dan sorot mata yang penuh semangat. Rambutnya agak pendek, selalu diikat rapi, dan pakaian seragamnya yang sederhana, namun selalu bersih, membuatnya menonjol di antara pegawai kantor desa lainnya. Dikenal sebagai pekerja keras, ibu yang penyayang bagi putranya, Bima, dan sosok yang tak pernah absen membantu tetangga. Namun belakangan ini, langkahnya yang sering terlihat menuju kafe milik badan usaha pemilik desa, atau yang disebut BUMDes. Bersama Pak Lurah, Bapak Suryo menjadi bahan perbincangan. Tadi pagi aku lihat Bu Indah sama Pak Lurah jalan bareng lagi ke kafe BUMDes, kata Mbok Sari sambil mengipasi wajahnya dengan daun pisang di warung Pak Maman. Katanya sih cuma bahas urusan desa. Tapi lah kok setiap hari ya? Ya Tuhan, Mbok, jangan seuzon dulu, sahut Bu Tini, meski nada suaranya penuh rasa penasaran. Tapi memang aneh Pak Lurah kan sudah punya Bu Lurah. Maksudku Ibu Suryo. Terus Bu Indah kan janda. Apa iya cuma urusan kerja? Para warga di warung itu mengangguk-ngangguk. Sebagian menahan tawa, sebagian lagi mengerutkan kening. Di desa Klampok, kabar kecil bisa jadi besar dalam sekejap. Apalagi Pak Lurah dikenal sebagai pria yang berwibawa, tapi juga punya senyum yang menurut para ibu-ibu bisa bikin hati perempuan muda berdebar. Sementara Bu Indah, dengan kecantikannya yang sederhana dan sikapnya yang hangat, tak pernah lepas dari perhatian warga sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu. Sementara itu di kafe BUMDes yang berjarak tak jauh dari kantor desa, Bu Indah dan Pak Lurah duduk di sudut ruangan. Kafe itu sederhana, dengan meja kayu dan kursi plastik yang dihiasi kain batik. Aroma kopi robusta khas desa menguar di udara, bercampur dengan wangi nasi goreng yang baru saja disajikan. Bu Indah mengaduk kopinya pelan, sesekali melirik tumpukan kertas di atas meja. Ini Pak, laporan anggaran proyek irigasi sudah saya cek ulang. Ada beberapa poin yang perlu kita bahas sama Pak Kades dan desa sebelah, ujar Bu Indah, suaranya tenang namun tegas. Pak Lurah mengangguk, menyesap teh hangatnya. Bagus Bu Indah. Kerja keras ibu ini bikin saya tenang. Proyek ini harus selesai cepat waktu. Soalnya warga sudah resah soal banjir musim lalu. Pembicaraan mereka mengalir soal pekerjaan, anggaran, jadwal pertemuan, dan keluhan warga soal saluran air. Namun di luar kafe, sepasang mata dari kejauhan memperhatikan. Itu adalah Mas Rudi, pemuda yang bekerja sebagai tukang ojek di desa. Ia mengenal Bu Indah sejak lama, bahkan sebelum ia menjadi janda. Ada perasaan yang tak pernah ia ungkapkan. Dan kini,
Melihat Bu Indah begitu akrab dengan Pak Lurah, hatinya terasa tak karuan. Apa iya? Cuma urusan kerja. Gumam Mas Budi dalam hati, sambil menstarter motornya. Ia tidak tahu apakah ia cemburu atau hanya khawatir desas-desus itu akan menyakiti Bu Indah. Sore itu, saat Bu Indah pulang ke rumahnya, Bima, anak sematawayangnya yang berusia 10 tahun, menyambutnya dengan pelukan. Bu, tadi aku dengar dari teman, katanya ibu suka ketemu Pak Lurah di kafe. Beneran ya, Bu? Bu Indah tersenyum kecil, mengusap kepala Bima. Bima, ibu cuma kerja. Orang-orang suka ngomong, tapi yang tahu ibu cuma Bima, iya kan? Bima mengangguk, tapi di matanya ada secercah kekhawatiran. Di desa Kelampok, desas-desus seperti angin tidak terlihat, tapi bisa mengguncang banyak hati. Dan di balik semua itu, Bu Indah tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar omongan warga. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya atau bahkan seluruh desa. Di desa itu tidak pernah kekurangan cerita, dan kini Bu Indah kembali menjadi pusat perhatian. Pagi itu, suara palu dan gergaji terdengar dari rumah sederhana Bu Indah di ujung gang. Rumah berdinding anyaman bambu yang dulu nampak biasa saja, kini sedang direnovasi. Pekerja desa sibuk memasang tembok bata, mengecat dinding dengan warna putih bersih, dan memasang atap genteng baru yang mengkilap di bawah sinar matahari. Tak hanya itu, sebuah mobil bekas berwarna silver, sebuah sedan tua tapi masih mulus, kini terparkir di halaman rumah yang baru diperluas. Lihat deh, rumah Bu Indah sekarang kayak rumah pejabat. Seru Mbok Sari di warung Pak Maman. Matanya tak lepas dari secangkir kopi yang sudah dingin. Itu mobil juga, meski bekas, pasti harganya lumayan toh. Dari mana duitnya coba? Bu Tini yang sedang mengupas bawang untuk dagangannya menimpali dengan nada penuh makna. Ya, kalau cuma gaji pegawai desa ya mana mungkin. Pasti ada yang bantu. Aku sih curiga sama Pak Lurah. Bukannya mereka sering ketemu di kafe BUMDes. Desas-desus itu menyebar seperti api di musim kemarau. Warga yang lewat di depan rumah Bu Indah tak henti-hentinya melirik. Sebagian dengan kagum, sebagian lagi dengan alis terangkat. Ada yang bilang Bu Indah dapat warisan dari keluarga almarhum suaminya. Ada pula yang yakin ia mendapat bantuan khusus dari Pak Lurah. Yang jelas, perubahan drastis ini membuat lidah-lidah di desa semakin lincah. Di rumahnya yang kini setengah jadi, Bu Indah mengawasi para pekerja sambil sesekali menggendong Bima yang pulang sekolah. Bu, rumah kita jadi bagus banget. Nanti Bima bisa ajak teman-teman main ke sini ya, Bu. Kata Bima dengan mata berbinar, berlari-lari di halaman yang kini sudah dipasang pavling blok. Bu Indah hanya tersenyum, tapi ada kerutan kecil di dahinya. Ia tahu betul apa yang dikatakan warga di belakangnya. Tentu saja, Bima. Ini semua buat kita, biar hidup kita lebih nyaman. Jawabnya lembut sambil mengelus kepala anaknya. Malam sebelumnya, Bu Indah memang baru saja menandatangani surat pembelian mobil bekas itu. Ia membelinya dari seorang pedagang di kota tetangga, menggunakan tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun dari gajinya dan sedikit usaha sampingan. Renovasi rumah pun dibiayai dari pinjaman lunak yang ia ajukan melalui koperasi desa. Namun di mata warga, cerita itu terlalu sederhana untuk dipercaya. Mana mungkin
janda anak satu bisa beli mobil dan renovasi rumah seenak itu. Bisik mereka. Sementara itu di kantor desa, Pak Lurah nampak sibuk dengan tumpukan dokumen. Ia baru saja selesai rapat dengan perwakilan desa tetangga soal proyek irigasi. Bu Indah sebagai stafnya duduk di seberang meja, mencatat poin-poin penting. Bu Indah, laporan ini tolong disiapkan untuk presentasi minggu depan ya. Ujar Pak Lurah, suaranya formal seperti biasa. Iya Pak, saya urus secepatnya. Jawab Bu Indah, fokus pada pekerjaannya. Namun saat ia mengangkat kepala, ia menangkap pandangan sekilas dari seorang staf lain yang seolah mengintip mereka. Bu Indah menghela nafas pelan. Ia tahu setiap gerak-geriknya bersama Pak Lurah selalu jadi bahan perhatian. Di luar kantor, Mas Rudi, tukang ojek yang diam-diam menyimpan rasa pada Bu Indah, mendengar bisik-bisik itu dari penumpangnya. Katanya sih, Pak Lurah yang ngasih duit buat renovasi rumahnya Bu Indah. Kalau benar, kasihan Bu Suryo, istrinya Pak Lurah. Ujar seorang ibu yang baru pulang dari pasar. Mas Rudi hanya diam, tangannya mencengkeram setang motor lebih erat. Ia tidak ingin percaya, tapi benaknya dipenuhi pertanyaan. Apakah Bu Indah benar-benar punya hubungan yang tak wajar dengan Pak Lurah? Atau ada rahasia lain di balik semua ini? Yang jelas, desas-desus itu kian mengguncang desa Kelampok, dan Bu Indah tanpa ia sadari sedang berdiri di tengah badai yang kian kencang. Malam menyelimuti desa Kelampok dengan tenang. Hanya sesekali terdengar suara jangkrik dan derit pintu kayu dari rumah-rumah tetangga. Di dalam rumah Bu Indah yang kini nampak lebih megah dengan dinding bata baru dan lampu taman yang menyala lembut. Suasana makan malam berlangsung hangat. Meja makan sederhana dari kayu jati dipenuhi hidangan sederhana. Nasi putih, sayur kolplai, tempe goreng, dan ikan asin yang disusun rapi di atas piring-piring. Bu Indah duduk di samping Bima, anaknya, yang sedang lahap menyantap makanannya. Di seberang meja, Nek Tumi, ibunya Bu Indah, mengunyah pelan sambil sesekali melirik ke arah anak dan cucunya. Wajah Nek Tumi itu yang sudah dipenuhi keriput namun masih penuh semangat, nampak sedikit muram malam ini. Cahaya lampu bolam di atas mereka menerangi ruangan, sekaligus memperlihatkan kerutan kekhawatiran di dahi sang nenek. Indah, Panggil Nek Tumi dengan suara pelan setelah memastikan Bima sibuk dengan ikan asinnya. Ibu tadi siang ke warung Mbak Sari beli minyak. Orang-orang pada ngomongin kamu, Nak. Bu Indah menghentikan gerakan sendoknya, menatap ibunya dengan alis sedikit terangkat. Ngomong apa, Bu? Soal rumah, mobil? Tanya Bu Indah, meski nadanya mencoba tetap tenang. Nek Tumi menghela nafas panjang, menurunkan pandangannya ke piring. Bukan cuma itu, Ndok. Mereka bilang kamu dekat sama Pak Lurah. Katanya duit buat renovasi rumah sama mobil itu dari dia. Ibu sih nggak percaya, Ndok. Tapi orang-orang di desa ini kan mulutnya itu pedes, kayak lombok. Apalagi kamu itu janda, gampang banget jadi sasaran. Bima yang tadinya asik makan, mendongak dengan mata polos. Bu, kenapa orang-orang ngomong gitu? Kan ibu cuma kerja sama Pak Lurah. Aku juga tahu ibu nabung lama buat rumah ini. Bu Indah tersenyum kecil pada Bima, mengusap kepalanya lembut. Iya, Bim. Orang suka ngomong karena mereka nggak tahu cerita sebenarnya. Ibu nggak ambil pusing. Namun di balik senyumnya, ada beban yang ia coba sembunyikan.
Ia tahu betul bahwa desas-desus itu bukan sekedar omongan kosong. Ia bisa merusak nama baiknya, bahkan hubungannya dengan warga. Nek Tumi menggeleng pelan. Indah, ibu cuma khawatir. Kamu itu perempuan sendiri, bawa anak. Orang-orang desa ini, kalau sudah ngomong, susah dilupain. Apalagi soal Pak Lurah. Ibu Suryo, istrinya Pak Lurah. Tadi juga ke warung. Dia nggak bilang apa-apa. Tapi matanya kayak orang yang lagi nyanyi, melirik-lirik gitu. Nggak apa-apa, Bu. Bu Lurah kan teman Indah juga. Bu Indah menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu ibunya hanya ingin melindunginya. Tapi mendengar nama Bu Suryo membuat hatinya sedikit tercekat. Ia tidak pernah berniat membuat siapapun salah paham, apalagi menyakiti keluarga Pak Lurah. Pertemuan-pertemuannya dengan Pak Lurah di kafe Bumdes memang murni urusan kerja. Tapi ia sadar, di mata warga segala sesuatu bisa dipelintir. Ya udah, Bu. Aku akan hati-hati kalau ada urusan sama Pak Lurah. Tapi aku nggak mau berhenti kerja keras cuma karena omongan orang. Rumah ini dan mobil itu, semua itu buat Bima. Biar dia punya masa depan yang lebih baik. Nek Tumi mengangguk, meski matanya masih menyimpan kekhawatiran. Ibu cuma minta kamu jaga diri, Dok. Desa ini kecil, tapi lidah orang-orangnya itu ya dowo-dowo, panjang-panjang. Lidahnya panjang-panjang ya, Mbah. Bima yang mendengar percakapan itu tiba-tiba berkata, Mbah, kalau orang-orang ngomong jelek soal ibu, aku akan bilang ke mereka kalau ibu itu orang baik. Ibu kerja keras, nggak kayak yang mereka pikir. Bu Indah tertawa kecil. Hatinya menghangat mendengar kata-kata Bima. Namun, di luar rumah, angin malam membawa bisik-bisik yang tak terdengar. Di warung-warung, di gang-gang desa, cerita tentang Bu Indah dan Pak Lurah terus bergulir. Kian liar dan kian jauh dari kebenaran. Dan di suatu sudut desa, Mas Rudi yang baru pulang dari mengantar penumpang, mendengar kabar itu dari seorang tetangga. Wajahnya memerah, tangannya mengepal. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Hari Minggu di desa Kelampok biasanya dipenuhi suasana santai. Para warga berkumpul di lapangan desa untuk bermain voli. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang. Dan ibu-ibu sibuk menyiapkan makanan untuk arisan. Namun pagi itu, perhatian warga teralih ke sebuah pemandangan yang tak biasa. Mobil sedan silver milik Bu Indah terlihat berhenti di depan rumahnya. Dan yang mengemudikannya bukan lain adalah Pak Lurah sendiri. Di dalam mobil, Bu Indah duduk di kursi penumpang. Sementara Bima dan Maesaroh, anak perempuan Pak Lurah yang masih duduk di bangku SMP, terlihat ceria di kursi belakang. Ya ampun, itu Pak Lurah. Jemput Bu Indah. Seru Mbok Sari yang sedang menyapu halaman rumahnya. Matanya tak lepas dari mobil yang perlahan melaju keluar desa. Bawa anak-anak pula. Ini sih bukan cuma urusan dari kelurahan saja. Ini pasti ada apa-apa. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin muson. Di warung Pak Maman, di teras rumah, bahkan di grup WhatsApp RT. Warga Kelampok langsung ramai membicarakan pemandangan pagi itu. Bukannya aku bilang, Kata Bu Tini dengan nada penuh keyakinan, sambil mengipasi wajahnya dengan daun pisang. Bu Indah sama Pak Lurah pasti ada hubungan. Kalau cuma urusan kerja, mana mungkin
ngajak anak-anak jalan bareng keluar kota. Sementara itu di dalam mobil, suasana justru penuh tawa. Bima dan Maesaroh asik bermain tebak-tebakan. Sesekali tertawa keras hingga Bu Indah harus menoleh untuk menenangkan mereka. Tujuan mereka adalah kota tetangga, tempat diadakannya pameran pendidikan tahunan. Pak Lurah sebagai bagian dari tugas resminya diminta untuk menghadiri acara itu dan memberikan sambutan singkat. Bu Indah sebagai stafnya ikut serta untuk membantu menyiapkan materi presentasi dan mencatat hasil diskusi. Bima dan Maesaroh diajak karena keduanya ingin melihat pameran universitas untuk rencana masa depan mereka. Pak, terima kasih. Sudah bolehkan Maesaroh ikut? Ujar Bu Indah, suaranya penuh rasa syukur. Bima seneng banget bisa main sama Maesaroh. Jarang-jarang mereka ketemu di luar urusan sekolah. Pak Lurah tersenyum, tangannya tetap fokus pada kemudi. Sama-sama Bu Indah. Maesaroh juga senang. Katanya Bima lucu. Lagian, ini sekalian refreshing buat mereka. Perbincangan mereka ringan tentang sekolah, cita-cita Bima yang ingin jadi insinyur, dan keluh kesah Maesaroh soal pelajaran matematika. Tak ada yang tahu bahwa di luar mobil itu, setiap senyum dan tawa mereka diartikan lain oleh warga desa bagi warga Kelampok. Pemandangan ini adalah bukti nyata. Sudah bawa anak-anak, berarti kan serius. Bisik seseorang tetangga di pinggir jalan saat mobil lewat. Di perjalanan pulang, Maesaroh dan Bima tertidur di kursi belakang. Lelah setelah seharian berkeliling pameran. Bu Indah menatap pemandangan sawah yang terhampar di luar jendela. Pikirannya melayang. Ia tahu desas-desus tentang dirinya dan Pak Lurah semakin menjadi-jadi, terutama setelah renovasi rumah dan pembelian mobilnya itu. Tapi perjalanan ini yang ia anggap sebagai bagian dari pekerjaan dan kesempatan untuk anak-anak pasti akan menambah bensin ke api gosip. Ia menghela nafas pelan, berusaha mengabaikan beban di hatinya. Sementara itu di desa, Mas Rudi mendengar kabar tentang perjalanan itu dari seorang penumpang ojeknya. Wajahnya memerah, tangannya mengepal di setang motor. Ia sudah lama memendam perasaan pada Bu Indah, tapi kini melihat keakraban Bu Indah dengan Pak Lurah, bahkan sampai mengajak anak-anak jalan bersama, membuat hatinya semakin teriris. Kalau cuma urusan kerja, kenapa harus bawa Bima dan Maesaroh? Gumamnya dalam hati. Suaranya tenggelam oleh deru mesin motor. Saat mobil kembali memasuki desa Kelampok sore itu, mata warga kembali tertuju. Bisik-bisik berubah menjadi keyakinan. Bu Indah dan Pak Lurah pasti ada apa-apa. Dan di balik semua itu, sebuah rahasia yang tak seorang pun duga mulai mengintip dari bayang-bayang, siap mengguncang desa lebih hebat dari sebelumnya. Pagi itu, desa Kelampok yang biasanya tenang digegerkan oleh jeritan tajam yang memecah kesunyian. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyinari sawah-sawah yang masih diselimuti kabut tipis. Seorang petani, Pak Jono, yang sedang menuju ladangnya untuk menyiram padi, tiba-tiba berhenti, kaku. Di pinggir saluran irigasi, tergeletak tubuh seorang pria dengan darah membasahi tanah di sekitarnya. Pak Jono mendekat dengan langkah gemetar, dan saat ia membalikkan tubuh itu, wajahnya seketika memucat. Itu adalah tubuh Pak Lurah, Pak Suryo, dengan dada yang hancur lebur,
ditusuk-tusuk berulang kali menggunakan linggis yang masih tertancap di dada kanannya. "Ah, Pak Lurah! Ya Allah, Lurai!" teriak Pak Jono. Suaranya memantul ke rumah-rumah terdekat. Tak lama kemudian, warga berdatangan, membentuk kerumunan di sekitar lokasi. Suara tangis dan bisik-bisik memenuhi udara. Dada Pak Lurah robek-robek. Darah kental mengalir dari luka-luka dalam yang menganga, seolah penyerangan penuh amarah. Linggis besi itu yang biasa digunakan untuk menggali tanah, kini menjadi senjata maut yang menusuk jantung dan paru-parunya, meninggalkan bekas tusukan brutal yang membuat beberapa warga muntah melihatnya. Kabar menyebar seperti api di ilalang kering. Di warung Pak Maman, Mbok Sari dan Bu Tini sudah berkumpul. Wajah mereka penuh keterkejutan. Ini pasti ada hubungannya sama Bu Indah. Kemarin mereka jalan bareng keluar kota. Sekarang Pak Lurah mati. Siapa lagi yang punya motif kalau bukan urusan hati? Kata Mbok Sari dengan suara bergetar. Sementara itu, polisi dari kota tetangga segera tiba, dipimpin oleh Inspektur Budi, seorang pria tegap berusia 40 tahun dengan mata tajam. Mereka memasang garis polisi di sekitar mayat, mengumpulkan bukti, sidik jari dari linggis, jejak kaki di tanah basah, dan potongan kain yang tersangkut di semak-semak terdekat. "Ini pembunuhan berencana," ujar Pak Budi kepada anak buahnya, sambil memeriksa luka-luka di dada Pak Lurah. "Tusukan ini penuh dendam. Dadanya ditusuk berkali-kali, mungkin lebih dari 10 kali. Pelaku pasti orang yang kuat dan marah besar." Bu Indah yang baru bangun dan sedang menyiapkan sarapan untuk Bima mendengar kabar itu dari Bu Tumi yang pulang dari pasar dengan wajah pucat. Dok, Indah, Pak Lurah, Dok, dia meninggal, dibunuh orang di sawah. Kata Bu Tumi, suaranya gemetar. Bu Indah terduduk, tangannya menutup mulut. Apa, Bu? Pak Lurah, siapa yang bisa melakukan ini? Gumamnya, pikirannya langsung melayang ke gosip-gosip yang selama ini menyelimuti dirinya. Apakah ini akibat dari desas-desus itu? Apakah ada yang salah paham hingga membunuh Pak Lurah? Di rumah Pak Lurah, Ibu Suryo menangis histeris, dipeluk oleh Maisaroh yang juga terisak. Polisi segera datang untuk menginterogasi keluarga. "Kapan terakhir kali Anda melihat suami Anda?" Tanya Pak Budi kepada Bu Suryo. Dengan mata bengkak, ia menjawab. Malam tadi, setelah pulang dari perjalanan keluar kota, dia bilang mau cek irigasi sebentar, tapi tidak kembali. Sementara itu, Mas Budi menjadi salah satu yang dicurigai. Beberapa warga ingat melihatnya mondar-mandir malam sebelumnya, dan gosip tentang kecemburuannya pada Bu Indah membuatnya jadi sasaran utama. "Dia pasti marah karena Bu Indah dekat sama Pak Lurah." Kamu jangan seuzon. Belum tentu dia yang melakukannya." Ya iya sih, tapi kan dia itu kemarin malam itu mundar-mandir. Pas Pak Lurah sama Bu Indah itu pulang dari nggak tahu dari mana itu. Bisik seorang warga. Penemuan mayat Pak Lurah bukan hanya mengguncang desa Kelampok, tapi juga membuka luka-luka lama. Polisi terus menyelidiki, mengumpulkan saksi, dan mencari motif di balik pembunuhan sadis itu. Apakah ini karena gosip cinta terlarang, atau ada rahasia desa yang lebih gelap?
Bu Indah tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan di balik tangisannya, ia bertekad mencari kebenaran sebelum desas-desus itu menelan dirinya juga. Kantor polisi di kota tetangga terasa dingin dan tegang pagi itu. Lampu neon yang menyala terang menerangi ruangan interogasi yang sederhana, dengan meja kayu usang dan kursi besi yang tak nyaman. Pak Budi, dengan wajah serius dan catatan di tangannya, memimpin penyelidikan pembunuhan Pak Lurah. 3 orang dipanggil untuk diinterogasi. Pak Jono yang menemukan mayat, Bu Indah yang terakhir terlihat bersama korban, dan Bu Suryo, istri Pak Lurah sendiri, yang baru saja kehilangan suaminya. Pertama, Pak Jono duduk di depan Inspektur Budi. Petani tua itu tampak gugup, tangannya menggenggam topi lusuhnya. Saya cuma mau ke sawah, Pak. Tiba-tiba lihat tubuh di saluran irigasi. Ternyata itu Pak Lurah. Saya melihat dadanya sudah ditusuk linggis. Saya langsung menjerit meminta tolong, Pak. Cerita Pak Jono dengan suara bergetar. Pak Budi mengangguk, mencatat detail waktu dan lokasi. Pak Jono tak punya motif apapun. Ia hanya saksi mata yang malang. Setelah beberapa pertanyaan, ia dipersilahkan untuk pulang dengan peringatan untuk tetap di desa. Selanjutnya, Bu Indah dipanggil. Udara di ruangan terasa lebih berat saat ia duduk. Wajahnya pucat, tapi matanya tegar. Bu Indah, Anda terakhir terlihat bersama Pak Lurah kemarin dalam perjalanan keluar kota. Apa yang Anda lakukan setelah itu? Tanya Pak Budi, suaranya tajam. Bu Indah menarik nafas dalam-dalam. Kami menghadiri pameran pendidikan, Pak. Itu urusan resmi desa. Setelah pulang, saya langsung ke rumah. Pak Lurah bilang mau cek irigasi sebentar. Saya tidak tahu apa-apa lagi setelah itu. Warga bilang Anda sering bertemu dengan Pak Lurah, bahkan renovasi rumah dan beli mobil. Anda dicurigai dari dia. Apakah ada hubungan pribadi di antara kalian? Tidak, Pak. Itu semua gosip. Saya dan Pak Lurah punya bisnis bersama. Saya arsitek, lulusan kuliah di kota. Pak Lurah pemborong di proyek properti swasta di luar desa. Kami sering ketemu untuk bahas desain dan anggaran. Renovasi rumah saya itu dari tabungan saya sendiri, Pak. Beli mobil juga saya menabung sendiri, bukan dari Pak Lurah. Ruangan hening sejenak. Inspektur Budi mencatat, tapi tatapannya masih penuh curiga. Bu Indah menjadi target utama karena desas-desus desa yang kini jadi bukti tidak langsung. Anda punya alibi setelah pulang? Tanya Pak Budi lagi. Saya di rumah dengan Bima dan ibu saya. Mereka bisa jadi saksi. Jawab Bu Indah, suaranya mantap meski hatinya tergejolak. Akhirnya Bu Suryo masuk. Wajahnya bengkak karena menangis. Tapi ada kekuatan di matanya. Ia duduk, tangannya saling menggenggam. Bu Suryo, ceritakan malam terakhir suami Anda. Bu Suryo menghela nafas. Suami saya pulang sore setelah dari pameran dengan Bu Indah dan anak-anak. Dia bilang mau cek irigasi. Seperti biasa. Tapi dia tidak kembali malam itu. Dan soal Bu Indah, warga bilang mereka dekat. Apakah Anda curiga? Bu Suryo tersenyum tipis, meski penuh duka. Tidak, Pak.
Bu Indah teman baik saya sejak kuliah. Kami satu angkatan, sahabat karib. Suami saya dan Bu Indah sering ketemu karena bisnis. Bu Indah arsitek handal. Suami saya pemborong proyek properti di kota. Mereka mitra kerja. Perjalanan kemarin itu untuk relaksasi anak-anak. Sekalian urusan desa. Tidak ada yang aneh. Jadi, gosip desa itu salah. Benar sekali. Ini pasti ulah orang yang tak suka suami saya. Mungkin kompetitor bisnis atau warga yang dendam soal proyek irigasi. Suami saya banyak musuh diam-diam karena jabatannya. Bu Suryo membela Bu Indah habis-habisan, mengungkap rahasia persahabatan mereka yang lama. Bu Indah seperti saudara saya. Dia janda, tapi kuat. Jangan salahkan dia, Pak. Cari pelaku yang sebenarnya. Interogasi berakhir dengan Bu Suryo dan Bu Indah saling peluk di luar ruangan. Air mata mereka bercampur. Polisi kini punya arah baru. Bisnis properti dan kemungkinan dendam. Tapi di desa Kelampok, gosip tidak berhenti. Mas Budi yang mendengar kabar interogasi merasa lega Bu Indah tidak bersalah. Tapi ia tahu rahasia ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Kantor polisi di kota tetangga menjadi saksi bisu dari akhir tragis kasus pembunuhan Pak Lurah. Setelah berminggu-minggu penyelidikan intensif, Inspektur Budi dan timnya akhirnya mengungkap kebenaran di balik kematian sadis itu. Bukti-bukti yang dikumpulkan, sidik jari di linggis, jejak kaki di tanah basah, dan kesaksian warga tentang gerak-gerik mencurigakan, menunjuk langsung pada 3 nama: Aris, Rian, dan Budi. Ketiganya ternyata adalah pelaku pembunuhan berencana yang dipicu oleh dendam dan kecemburuan yang membara. Mas Budi yang selama ini menyimpan perasaan pada Bu Indah ternyata adalah dalang utama. Ia merekrut Aris dan Rian, 2 pemuda desa yang dikenal suka membuat onar, untuk membantu menjalankan rencana jahatnya. Motifnya sederhana namun kelam. Rudi tidak bisa menerima kedekatan Bu Indah dengan Pak Lurah, yang ia salah artikan sebagai hubungan terlarang. Dendamnya diperparah oleh desas-desus desa yang terus mengguncang harga dirinya. Malam itu, di pinggir saluran irigasi, Rudi memimpin serangan brutal itu, menusukkan linggis ke dada Pak Lurah berkali-kali dengan amarah yang tak terkendali. Sementara Aris dan Rian menahan korban agar tak melawan. Di pengadilan, hakim menjatuhkan vonis tanpa ampun, hukuman mati untuk ketiganya, berdasarkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Warga desa Kelampok yang menyaksikan sidang melalui berita dan cerita dari mulut ke mulut terbagi antara kaget dan lega. Bu Indah yang hadir di sidang sebagai saksi hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh saat mendengar vonis. Ia tidak pernah menyangka perasaan yang tak terucap dari Mas Rudi akan berujung pada tragedi sebesar ini. Bu Suryo di sisi lain memeluk Maesaroh erat-erat, berusaha mencari kekuatan untuk melanjutkan hidup tanpa suaminya. Malam setelah vonis, di sel tahanan yang dingin dan pengap di penjara kota, Rudi, Aris, dan Rian duduk di dalam. Cahaya lampu neon yang redup menyisakan bayang-bayang di dinding beton. Rudi yang duduk di sudut sel dengan wajah pucat, tiba-tiba merasakan hawa dingin menyelinap di tulang punggungnya. Matanya melebar
saat ia melihat sosok bayangan di depan jeruji besi. Sosok itu perlahan mendekat, dan dalam cahaya remang, wajah Pak Lurah muncul, pucat, dengan mata kosong dan dada yang robek. Linggis masih tertancap di tubuhnya. Darah menetes perlahan ke lantai. Rudy. Suara serak itu bergema, seolah datang dari dunia lain. Kau pikir kau bisa lolos dari dosamu? Rudy terpekik, tubuhnya gemetar hebat. Bukan aku. Bukan aku. Teriaknya, mencoba menutup mata. Tapi bayangan Pak Lurah semakin mendekat. Senyumnya menyeringai penuh dendam. Aris dan Rian yang terbangun oleh teriakan Rudy mencoba menahannya. Tapi kekuatan aneh seolah menguasai tubuh Rudy. Dengan mata membelalak dan mulut berbusa, Rudy tiba-tiba bangkit dan membenturkan kepalanya ke tembok sel dengan keras. Bruak, bruak. Sekali, 2 kali, 3 kali, bunyi tulang yang retak bergema di ruangan sempit itu. Rudy, berhenti, Rud! Teriak Aris, mencoba memegang lengan Budi. Tapi ia terpental ke belakang, seolah didorong oleh kekuatan tak terlihat. Rian yang panik juga mencoba menarik Rudy, tapi ia tersungkur, seolah ada tangan gaib yang mendorongnya. Benturan demi benturan terus berlanjut. Darah mulai mengalir dari dahi Rudy, menciprat ke dinding. Wajah dan kepalanya hancur, tulang pipinya pecah, dan matanya terpejam dalam ekspresi ketakutan yang mengerikan. Akhirnya, dengan satu benturan terakhir yang mengguncang sel, cerak! Kepala Rudy hancur. Tubuhnya ambruk tak bernyawa di lantai. Darah menggenang di sekitarnya. Aris dan Rian hanya bisa menatap dengan tubuh gemetar, tak mampu berkata-kata. Di sudut ruangan, bayangan Pak Lurah masih berdiri, senyum menyeringai, mulutnya semakin lebar sebelum perlahan memudar ke dalam kegelapan. Jeritan mereka akhirnya memecah keheningan malam, memanggil petugas penjaga yang datang terlambat. Rudy sudah tak bernyawa. Kematian mengerikan dan tak bisa dijelaskan. Kabar kematian Rudy menyebar ke desa Kelampok keesokan harinya, menambah lapisan kengerian pada tragedi yang sudah mengguncang desa. Ada yang bilang itu hukuman dari Tuhan. Ada pula yang berbisik tentang kutukan arwah Pak Lurah. Bu Indah yang mendengar kabar itu dari Bu Tumi hanya bisa memeluk Bima erat-erat, berusaha melindungi anaknya dari bayang-bayang masa lalu. Bu Suryo di sisi lain menatap foto almarhum suaminya dengan air mata dan berbisik. Suryo, sekarang kau tenang bukan? Desa Kelampok tak pernah sama lagi. Desas-desus perlahan mereda, digantikan oleh ketakutan akan hal-hal yang tak terlihat. Saluran irigasi itu kini dihindari warga saat malam tiba, dan cerita tentang arwah Pak Lurah yang membalas dendam menjadi legenda baru di desa. Di tengah semua itu, Bu Indah memilih untuk tetap kuat, membangun hidup baru untuk Bima, meski bayang-bayang masa lalu terus mengintai di setiap sudut desa Kelampok. Cerita ini selesai. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Jagat lelembut.